Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang utang pajak atau lebih tepatnya pada materi surat tagihan pajak yang sering kita sebut dengan STP. Sebelum masuk pada materi surat tagihan pajak, kita akan bahas apa sih utang pajak itu. Nah, dalam utang pajak terdapat utang perdata dan utang pajak, di mana dalam utang perdata timbul karena adanya perikatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Dalam perikatan tersebut, pihak yang satu berkewajiban memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Misalnya, dalam perjanjian jual-beli, maka kewajiban sang penjual adalah memberikan barang yang dijualnya. Sedangkan si pembeli berkewajiban membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam utang pajak sendiri, itu timbul karena adanya undang-undang dari pemerintah dan pihak pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang tersebut kepada wajib pajak. Kemudian timbulnya utang pajak. Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formil. Dalam ajaran formil, menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Contoh dari ajaran formil ini adalah pajak bumi dan bangunan. Karena utang pajak timbul jika ada penetapan dari Fiskus berupa surat pemberitahuan pajak terutang. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Sedangkan menurut ajaran material, utang pajak timbul karena adanya undang-undang. Menurut ajaran material ini, utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian dari perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak itu. Nah, contoh dari perbuatan itu ada pengusaha melakukan impor barang, sedangkan keadaan misalnya memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak. Sedangkan untuk peristiwa misalnya mendapat hadiah. Nah, contoh dari penerapan ajaran material ini ada di pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Karena utang pajak timbul tanpa harus menunggu adanya ketetapan atau penagihan dari Fiskus. Jadi ajaran ini konsisten dengan penerapan self-assessment system. Berakhirnya utang pajak. Utang pajak dapat berakhir karena adanya pembayaran atau pelunasan, kompensasi, penghapusan utang, kadaluarsa, dan pembebasan. Untuk pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama. Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Sedangkan kadaluarsa untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun Fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Sedangkan pembebasan biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Berikutnya kita akan masuk pada materi surat tagihan pajak. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 20 mengatakan bahwa surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Kemudian fungsi STP. Fungsi STP ada 3. Yang pertama, yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dan yang terakhir adalah alat untuk menagih pajak. Kemudian penerbitan STP. STP ini diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak. STP ini dikeluarkan jika pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kemudian, dari hasil penelitian, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari salah tulis atau salah hitung. Kemudian wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
Kemudian, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Berikutnya, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Nah, secara lengkap itu selain identitas pembeli, nama, dan tanda tangan. Berikutnya, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Nah, lazim ini juga dikeluarkan jika pengusaha kena pajak gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. DJP dapat menerbitkan STP dalam bentuk elektronik dan menandatanganinya secara elektronik, atau dalam bentuk tertulis dan menandatanganinya secara biasa. Yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. STP ini dikirim kepada wajib pajak melalui beberapa cara, yaitu bisa secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau secara elektronik. Dalam hal STP tersebut diterbitkan secara elektronik. Nah, DJP dapat menerbitkan STP setelah melakukan penelitian data administrasi perpajakan, melakukan pemeriksaan, atau melakukan pemeriksaan ulang. Sanksi administrasi surat tagihan pajak. Nah, pengenaan sanksi berkaitan dengan STP ini diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat rutannya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP. Atas surat tagihan pajak yang diterbitkan karena adanya pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau dari hasil penelitian surat pemberitahuannya menunjukkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis atau salah hitung. Contoh untuk pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar seperti ini. PPh pasal 25 tahun 2016 setiap bulan sebesar 100 juta dengan jatuh tempo misalnya setiap tanggal 15. Nah, PPh pasal 25 bulan Juni 2016 dibayar tepat waktu sebesar 40 juta. Hal ini adanya kekurangan pembayaran. Nah, atas kekurangan tersebut diterbitkan STP pada 18 September 2016 dengan perhitungan seperti ini. Kekurangan bayar PPh 25 bulan Juni 2016 sebesar 60 juta, terhitung dari 100 juta dikurangi 40 juta. Kemudian untuk bunganya ada 3 kali 2% kali 60 juta. Nah, 3-nya itu terhitung dari bulan Juni hingga September yang terdapat 3 bulan. Nah, untuk 2%-nya itu besarnya bunga. 60 juta itu besarnya kekurangan bayar. Nah, jadi total bunganya adalah 3.600.000. Jumlah yang harus dibayar, jumlah dari kekurangan bayar dan bunganya, yaitu 60 juta ditambah 3.600.000. Sehingga jumlah yang harus dibayar totalnya Rp63.600.000. Sanksi administrasi berikutnya berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak dikenakan terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu, atau pengusaha tersebut tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, atau melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Sanksi administrasi berikutnya berupa bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak terhadap pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Nah, untuk contohnya ada jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebesar 10 juta. Diterbitkan tanggal 7 Oktober 2016 dengan batas akhir penelunasan tanggal 6 November 2016. Wajib pajak membayar sebesar 10 juta pada tanggal 3 Desember 2016 dan pada tanggal 5 Desember 2016 diterbitkan surat tagihan pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut. Pajak yang masih harus dibayar sebesar 10 juta. Nah, pada 3 Desember tersebut dibayar setelah jatuh tempo pelunasan ada 10 juta.
Jadi kurang bayarnya sudah 0 karena sudah sesuai. Tapi wajib pajak mendapatkan bunga karena terdapat keterlambatan pembayaran. Dia terlambat membayar 1 bulan terhitung dari November hingga Desember. Jadi 1 bulan kali 2%, 2% tersebut dari bunga, dikali pajak yang masih harus dibayar itu 10 juta. Sehingga bunga yang diperoleh adalah Rp200.000. Nah, ini merupakan contoh dari surat tagihan pajak. Nah, sekian dari video materi tentang utang pajak dan surat tagihan pajak. Terima kasih.